Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya pastinya. Ada petua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Hatibaini Maulida Kadila dengan NIM 211249 siswa Universitas Primagraha semester 5. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit dari bisnis internasional dengan dosen pengampu Bu Adisya Maya Andara, SPD MM. Saya akan menjelaskan tentang definisi, histori, dan background bisnis internasional. Di sini ada 3, yaitu definisi dari bisnis internasional, yang kedua latar belakang bisnis internasional, dan yang ketiga sejarah dan latar belakang bisnis internasional. Nah, definisi dari bisnis internasional yaitu merujuk pada segala hal kegiatan komersial yang melibatkan lintas batas negara. Bisnis internasional ini termasuk pertukaran barang, jasa, dan modal antara entitas bisnis dari berbagai negara. Dalam konteks ini, bisnis internasional tidak hanya fokus pada komunikasi internasional, tetapi juga aktivitas perdagangan yang melibatkan investasi langsung secara asing atau bisa disingkat dengan FDI atau FDI, strategi pemasaran global, serta manajemen rantai pasok yang melibatkan entitas bisnis dari berbagai lokasi geografis. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang bisnis internasional. Kita tahu bahwa bisnis internasional telah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat terintegritas dan saling terkait. Bisnis internasional melibatkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global dan memberikan peluang serta tantangan yang unik bagi perusahaan. Dengan memahami definisi, sejarah, dan latar belakang bisnis internasional, kita dapat menyadari kompleksitas serta peluang yang terkait dengan lingkungan bisnis global saat ini. Nah, yang ketiga yaitu sejarah latar belakangnya bisnis internasional. Pertumbuhan bisnis global sejak zaman dahulu, perdagangan lintas batas telah ada, tapi bisnis internasional seperti yang kita kenal hari ini berkembang pesat abad ke-20, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi seperti kapal uap dan telegraf membuka pintu bagi pertumbuhan perdagangan global pada abad ke-19. Pasca Perang Dunia ke-1, berbagai upaya dilakukan untuk bentuk kerjasama ekonomi global guna mencegah terjadinya konflik. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, organisasi internasional seperti PBB, INF, dan Bank World atau Bank Dunia didirikan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi dunia dan bekerja sama antar negara. Lalu pasca Perang Dingin di tahun 1991, liberasi ekonomi global menjadi tren dengan banyak negara membuka pasar mereka untuk berdagang dan investasi asing. Proses globalisasi meningkat didorong oleh teknologi informasi, liberasi pedagang, dan integritas keuangan global. Lalu pada era zaman modern, globalisasi ekonomi semakin meningkat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran rantai pasok global, dan kolaborasi bisnis internasional semakin mendalam. Contohnya barang elektronik terbaru dari negara Amerika, contohnya ke negara asing seperti Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu materi globalisasi dalam bisnis internasional. Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi adalah fenomena integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya di seluruh dunia, melibatkan pertukaran ide, informasi modal, barang, dan jasa antara negara-negara. Dampak dari organisasi dalam bisnis internasional adalah peluang pasar bisnis memiliki akses lebih luas ke pasar global, peluang untuk meningkatkan penjualan, dan pangsa pasar yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu efisiensi produk dalam globalisasi. Yang pertama yaitu dari efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien di berbagai negara. Yang kedua itu pengurangan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Di dalam globalisasi bisnis internasional sangat dipengaruhi oleh teknologi dan komunikasi. Nah, ada beberapa jenis teknologi yang ada di bisnis internasional, yaitu teknologi memfasilitasi komunikasi internasional, terus perkembangan e-commerce, digital marketing, serta peningkatan persaingan. Yang lebih ketat, perusahaan dihadapkan pada standar kualitas dan inovasi global. Nah, yang ketiga yaitu tantangan globalisasi dalam bisnis internasional.
pengaruh dari tantangan globalisasi dari bisnis internasional itu ketidakpastian. Pengaruh fluktuasi mata uang dan perubahan kondisi ekonomi global, resiko ketidakstabilannya pasar keuangan internasional. Nah, yang keempat yaitu keanekaragaman budaya. Perbedaan budaya dan nilai-nilai dalam berbisnis, penting adaptasi terhadap kebiasaan lokal. Lalu minusnya itu ketidaksetaraan pembangunan nih di setiap daerahnya, yaitu disparitas ekonomi antara negara-negara serta peningkatan kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan. Lalu isu lingkungan di sini itu tentu untuk bisnis berkelanjutan serta pengelolaan dampak lingkungan dalam rantai pasok global. Yang keempat itu strategi bisnis dalam konteks globalisasi. Ada beberapa jenis seperti eksplorasi global, yaitu pembukaan cabang atau anak perusahaan di negara-negara target, pemilihan lokasi produksi yang strategis. Poin yang selanjutnya yaitu pengelolaan rantai pasok global, kondisi dalam integritas rantai pasok di seluruh dunia, mengelola resiko dan ketidakpastian, serta poin yang selanjutnya adaptasi budaya dan lokal, yaitu memahami dan menghormati keanekaragaman budaya dan mengadaptasi produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi lokal, sesuai dengan lokasi yang dituju gitu. Lalu poin yang selanjutnya yaitu penerapan teknologi, mengadopsi teknologi yang meningkat, efisiensi dan operasional, serta pemanfaatan analisis data untuk mengambil keputusan global. Yang kedua yaitu lingkung hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional. Yang pertama, hukum dalam bisnis internasional. Oke, hukum dalam bisnis internasional yaitu definisi hukum internasional adalah seperangkat aturan atau norma mengatur hubungan antar negara, peran dalam bisnis, menetapkan kerangka kerja untuk kontrak internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa antar negara atau perusahaan. Nah, yang kedua itu politik dalam bisnis internasional. Pengertian politik mencakup proses pembuatan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat, termasuk hubungan antara negara, peran dan bisnis, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perdagangan, kebijakan investasi asing, dan stabilitas politik memengaruhi iklim bisnis internasional. Di sini yang ketiga yaitu teknologi dalam bisnis internasional. Pengertian teknologi mencakup menggunakan pengetahuan dan alat untuk mencapai tujuan, dan dalam bisnis internasional itu melibatkan penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan produksi. Peran dalam bisnis yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi komunikasi global, dan memungkinkan inovasi produk dan lainnya. Yang keempat yaitu hubungan antar lingkup dan bisnis internasional. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, keterkaitan hukum dan politik. Perubahan kebijakan politik dapat mempengaruhi regulasi bisnis internasional. Perjanjian dalam hukum internasional membentuk dasar hukum untuk aktivitas bisnis. Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap hukum dan politik. Terdapat beberapa pemicu perubahan dalam hukum dan kebijakan untuk mengatasi isu baru yang muncul. Berkembangnya teknologi dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, implementasi politik terhadap teknologi dan hukum. Kepuasan politik dapat mempengaruhi perkembangan teknologi tertentu melalui intensif atau pembatasan. Regulasi hukum dapat digunakan untuk mengelola dampak politik terhadap bisnis. Oke, kesimpulan yang saya terangkan yaitu lingkungan hukum, teknologi, dan politik saling berkaitan dan memberikan landasan bagi bisnis internasional. Perubahan perlu memahami dinamika pengelola resiko, menjalankan operasi secara efektif, dan berpartisipasi dalam lingkungan bisnis global. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching, goodbye, see you in next video.